Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, syarat diterimanya taubat. Yang pertama, taubat tersebut harus dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum seorang menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Dan bukanlah taubat ya bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa tatkala datang sakaratul maut kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku bertobat sekarang." Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Oleh karenanya Fir'aun laknatullah alaihi tatkala akan tenggelam, falamma adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala Fir'aun akan tenggelam, dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, mantap ini. Perkataan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau bertobat wahai Firaun. Sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak terima. Orang sudah di sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, aku bertobat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, syarat diterimanya taubat yaitu pertama dia al-iqla' anidz dzam, dia tinggalkan dosa tersebut. Ya, dia tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua nadam, dia menyesal dengan perbuatan dosa tersebut. Karena ikhwan ada sebagian orang bukan menyesal dengan dosa, bahkan bangga dengan dosa. Bangga, oh saya pernah minum bir sekian botol. Oh saya pernah berzina dengan sekian perempuan. Oh saya pernah begini, saya pernah begitu. Bangga, bangga dengan kegilaannya, bangga dengan kemaksiatannya, ya. Terutama ya para artis-artis yang mereka bangga pamer maksiatnya, pamer auratnya di hadapan khalayak dan ditonton oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Semakin banyak orang memandang aurat mereka, semakin banyak dosa yang akan mereka pikul. Bangga dengan maksiat yang mereka lakukan. Orang yang bertobat harus menyesali perbuatannya. Kalau bisa menangisi perbuatannya, maka itu yang terbaik. Dan yang ketiga, al-azam. Dia berazam untuk tidak kembali lagi pada maksiat tersebut. Jangan dia tobat sambal. Di bulan Ramadan saja bertobat, tapi dalam niatnya nanti pas Idul Fitri saya kembali lagi. Sekarang aja berhenti nonton film-film enggak benar, bulan Ramadan enggak enak sama malaikat. Setelah Ramadan, malam Idul Fitri sudah langsung kembali lagi bermaksiat. Allah Maha tahu isi hati seseorang. Seorang yang demikian, kalau sudah berazam, bertekad meninggalkan, kemudian menyesali perbuatannya, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan hak tersebut. Barang siapa yang mencuri harta orang lain, mencuri mobil orang lain, mencuri uang orang lain, jika dia ingin bertobat, maka harus dikembalikan uang tersebut, harus dikembalikan mobil tersebut. Mencuri sapi orang lain, kembalikan sapi tersebut. Mencuri tanah orang lain, kembalikan tanah tersebut. Jangan dia mengatakan saya bertobat kepada Allah, astagfirullah 1000 kali, mobilnya masih dia pakai, tanahnya masih dia pagari. Nah, ini tidak benar. Harus dikembalikan hak orang lain tersebut kepada pemiliknya, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan wa akhwat apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seorang yang dia mendapatkan dalam catatan amalannya banyak istighfar. Yang senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa beristighfar atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wallahu taala a'lam bishawab.